punya potongan diktator, kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam Pernyataan Joko Widodo yang disampaikan dalam debat calon presiden dan wakil presiden 2019 itu entah dialamatkan kepada siapa. Namun, dalam panggung debat itu ada Prabowo Subianto yang kembali menjadi rivalnya di Pilpres 2019. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya saya katakan oknum, ya Kopassus sangat. Itu dilakukan pada video Desember 1997. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Belum reda riuh gaduh penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak bopeng. Publik dikejutkan dengan berita soal pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Ia dinilai memberi kontribusi positif bagi dunia militer dan pertahanan Indonesia, sehingga layak mendapatkan bintang 4. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo. Namun, sebagian kalangan berpendapat lain. Pria yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu dinilai memiliki jejak rekam yang gelap. Perjalanan militernya diwarnai catatan hitam, sehingga ia diberhentikan lantaran berbagai pelanggaran. Karir keprajuritan Prabowo terhenti saat berpangkat Letnan Jenderal atau Bintang 3. Keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dikeluarkan pada 1998 merupakan salah satu dokumen sejarah yang menjadi rujukan publik dalam menilai sosok Prabowo Subianto. Dalam keputusan yang ditetapkan pada 21 Agustus 1998 itu, dijelaskan apa saja nokta hitam Prabowo selama menjadi tentara. Berdasarkan sidang yang digelar selama 3 kali pada 10, 12, dan 18 Agustus 1998, Prabowo diantaranya diketahui memerintahkan anggota Satgas Mawar dan Satgas Merpati untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, penahanan beberapa aktivis pro-demokrasi. Padahal itu bukan kewenangan Prabowo. Selain itu, Prabowo pun diketahui cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI. Ia dinilai tidak mencerminkan etika profesionalisme dan perwira, khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketaatan prikemanusiaan, serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI. Lantaran pelanggaran-pelanggaran itu, Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Jenderal TNI Subagio Hadi menyarankan agar Prabowo Subianto dihukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Pada 19 Juni 2014, mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto menerangkan kembali apa yang terjadi di kala itu. Dalam keterangannya kepada media pada 1998, dirinya membentuk Dewan Kehormatan Perwira untuk menyelidiki kasus penculikan para aktivis.
Dewan tersebut dipimpin Jenderal Subagio Hadi Siswoyo selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Panglima ABRI saat itu, atas kasus itu saya kemudian telah melakukan pengusutan dan penghukuman kepada para pelaku penculikan. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka Dewan Kehormatan Perwira masalah kasus penculikan tahun 1998 merekomendasikan Panglima Kostrat waktu itu untuk diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Letnan Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, salah seorang anggota Dewan Kehormatan Perwira, menegaskan hal yang senada. Bahkan menurut pengakuannya dalam video yang beredar pada Maret 2019 lalu, Prabowo Subianto dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat. Ia pun mengaku tahu bagaimana orang-orang yang diculik itu dibunuh dan di mana dibuangnya. Informasi itu ia dapatkan dari tim Mawar yang melakukan penculikan para aktivis 1998 yang menentang rejim Orde Baru. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Lain dulu, lain sekarang. Kedua orang itu, Wiranto dan Agung Gumelar, plus Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang juga anggota Dewan Kehormatan Perwira, berada di kubu yang sama. Dalam Pilpres 2024, mereka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Padahal pada 2019, Agung Gumelar mengaku heran kepada SBY yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Ia mengkritik SBY yang mendukung Prabowo, karena mantan Presiden ke-6 itu turut menandatangani keputusan Dewan Kehormatan Perwira terkait rekomendasi pemberhentian Prabowo dari Dinas Keprajuritan. Dan kini ketiga jenderal itu memilih bungkam saat Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto, orang yang pernah mereka usulkan untuk diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Dalam rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024, Jokowi mengatakan pengadugerahan itu merupakan bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto itu menuai kritik dari banyak pihak. Terlebih, hingga saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas, dan diantaranya terjadi di saat Prabowo masih aktif sebagai perwira tinggi di militer. Koalisi masyarakat sipil menilai Prabowo tidak pantas menerima penghargaan tersebut karena perjalanan karir militernya dipenuhi jejak kelam. Ia diantaranya terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Selain bentuk pengkhianatan terhadap gerakan reformasi 1998, pemberian gelar kehormatan itu melukai perasaan keluarga korban penculikan yang hingga saat ini beberapa di antaranya belum diketahui keberadaannya.
Alih-alih menggelar ruang persidangan agar kasus pelanggaran HAM itu terang benderang, Presiden Jokowi malah memberikan pangkat bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Hingga saat ini, Prabowo belum diadili, sehingga masih dicap sebagai terduga pelaku kejahatan kemanusiaan. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengaku was-was atas motif dan dampak dari penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto. Ia khawatir pemberian pangkat jenderal itu menjadi momentum cuci kaki dari kotornya jejak militer Prabowo. Ia memaparkan, Prabowo tidak hanya menggoreskan catatan kelam dalam penculikan aktivis 1998, tapi juga meninggalkan jejak dugaan-dugaan pelanggaran HAM di Timur Timur pada era 1976 sampai 1978. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani menilai pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan prosesnya tidak transparan, sehingga menimbulkan beragam nada sumbang. Keluarga korban penculikan 1998 pun tidak tinggal diam. Dengan menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat, mereka akan mengajukan gugatan terhadap gelar Jenderal TNI Kehormatan yang diberikan kepada Prabowo Subianto.